Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dursa, masih bersama saya Damar Adikasari. Kembali lagi di podcast Ngopi Dursa, ngobrol pagi pelayanan Duren Sawit. Hari ini saya punya rekan bincang yang spesial. Dulunya beliau adalah staf pelaksana di Pusdatin DPMP TSP, namun saat ini beliau telah bekerja dan dilantik sebagai pejabat Kepala UPPMP TSP Kelurahan Duren Sawit. Nah, ada keterkaitan apa nih antara beliau bekerja dulunya di Pusdatin dengan saat ini menjadi Kanit UPPMP TSP Kelurahan Duren Sawit? Karena hari ini kita akan membahas terkait dengan kemudahan pelayanan online melalui jakevo.co.id. Ya, langsung aja kita sambut tamu kita yang spesial, Bapak Agus Triatmaja. Selamat datang Bapak Agus. Selamat datang Bapak, silahkan duduk. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Damar. Oke, sebelum kita lanjut ke percakapan kita, boleh nih disapa dulu para Sobat Dursa sekalian. Halo Sobat Dursa, pergi ke pasar membeli ketela. Cakep. Tak lupa singgah membeli kopi. Cakep. Kopi Dursa jadi ruang cerita. Jakevo fasilitasi izin usaha. Cakep. Nah, pantunnya udah bikin suasana menjadi hangat. Belum diseruput kopinya, tapi ceritanya sudah mengalir. Sebelum kita mulai, yuk kita seruput dulu kopinya apa? Kita coba kopi spesial dari podcast Ngopi Dursa. Mari. Nah, di episode kali ini nih Pak, kita kan akan membahas tentang kemudahan pelayanan online melalui jakevo.jakarta.go.id. Saat ini Bapak sudah menjabat sebagai Kepala Unit UPPMP TSP Kelurahan Duren Sawit nih. Nah, tapi saya punya case yang spesial nih, karena dulunya Bapak kalau nggak salah sebagai pelaksana ya di Pusdatin DPMP TSP. Boleh nggak nih, kita pengen tahu nih ceritanya. Dulu kira-kira pas di Pusdatin Bapak mengerjakan apa aja di sana Pak? Makasih Mbak Damar. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin banyak Sobat Dursa yang belum mengenal saya dan baru melihat saya di Duren Sawit ini. Perkenalkan, nama saya Agus Triatmaja. Saat ini saya sebagai Kepala Unit UPPMPTSP Kelurahan Duren Sawit. Dulu saya bertugas di Satuan Pelaksana Sarana Prasarana Teknologi Informasi di Pusat Data dan Informasi DPMP-TSP Provinsi DKI Jakarta selama 10 tahun kurang lebih. Jadi tugas saya waktu itu adalah yang paling utama adalah di tim saya itu menjaga infrastruktur dari aplikasi Jakevo ini supaya aplikasi Jakevo berjalan dengan lancar dan bisa diakses oleh masyarakat. Gitu Mbak Dana. Baik. Nah, kalau untuk dulu itu berarti Bapak mengerjakan terkait dengan Jakevo ya. Dan bagaimana Pak untuk proses Jakevo itu sebenarnya apa sih yang dikontrol di situ Pak? Apakah memang dari pihak warga misalnya ada terkendala sedikit gitu di Jakevo? Nah, kemudian apakah bisa nih si warga langsung berkomunikasi ke Bapak atau mungkin melalui perantara staf teknis atau bagaimana? Jadi sebelumnya saya mau menceritakan terlebih dahulu ya. Jakevo itu apa sih sebenarnya? Jakevo itu adalah sebuah platform yang dirancang oleh teman-teman kita di bidang pengembangan dan dibangun oleh teman-teman kita di Pusat Data dan Informasi untuk mempermudah masyarakat Jakarta dalam mengurus perizinan dan non-perizinan tanpa ribet, tanpa harus keluar rumah, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pemohon atau keluarga tinggal isi formulir dan upload file dan SK-nya ada di akun pemohon. Jadi pemohon atau warga tidak perlu datang ke kantor kelurahan, apalagi sekarang ini lagi musim hujan ya. Baik. Jadi pemohon tuh jadi nggak perlu datang ke kantor kelurahan dengan membawa berkas, nanti berkasnya basah atau gimana gitu. Oh, baik. Berarti hanya di depan laptop atau bahkan HP bisa ya Pak ya? Oh, baik. Asal punya kuota. Baik. Jangan lupa kuotanya tetap harus diperlukan ya. Betul. Baik. Dan untuk proses kendalanya itu biasanya kalau dari warga itu sejauh Bapak waktu itu di Pusdatin itu seperti apa Pak kendalanya Pak?
mungkin terkendala mungkin ininya ya, mungkin dari pendaftaran akunnya mungkin ya. Pendaftaran akun, baik, Jadi baik. ada yang NIK-nya sudah terpakai, Baik, baik, jadi baik. pemohon tidak bisa memasukkan NIK-nya lagi. Nah, itu solusinya adalah pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan email Baik, dan NIK kepada petugas yang ada di kelurahan. baik, Nanti petugas kelurahan akan membuatkan tiket ke baik. teman-teman di Pusdatin. Jadi Baik. teman-teman Pusdatin yang nanti akan mengupdate datanya. Baik, baik, baik. Ya. Berarti untuk untuk tugas yang terdahulu berarti Bapak hanya di balik layar seperti itu ya, Pak ya, betul. untuk Dulu melakukan balik layar, sekarang di depan layar. Oke, sekarang sudah di depan layar. Nah, sekarang kalau misalnya udah jadi kepala UPPM PTSP bagaimana nih, Pak? Langsung terkait dengan bertemu dengan warga dan apakah kendalanya sudah bisa dilihat langsung oleh Bapak gitu? Masih terkait dengan pengajuan di Jakevo? Ya. Jadi selama kurang lebih sebulan ini saya merasakan ya berhadapan langsung dengan pemohon dan banyak pengalaman luar biasa yang saya dapatkan. Di minggu pertama aja tuh saya udah kena omelan dari pemohon. Gitu. Ini antusias banget nih kayaknya Iya, nih betul. warga DKI, warga Kelurahan Durensawit. Tapi ya itu sebuah ini ya dinamika ya dan kita harus Baik. bisa meredakan emosi dari. Baik, baik, baik. Kalau langsung di kelurahan nih Pak, kira-kira pemohon sudah betul-betul bisa mengakses Jakevo secara mandiri atau masih memerlukan bantuan pihak ketiga gitu Pak? Sebenarnya pemohon dapat sendiri ya tanpa harus melalui pihak ketiga, itu bisa mengurus sendiri dengan HP-nya sendiri, bisa untuk mengurus Jakevo, pengurusan izin di Jakevo. Baik, 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 baik. Berarti gini nih sekarang nih Sobat Dursa, kita sudah bisa melihat apa sih yang spesial dari hari ini ketika kita menjelaskan narasumber kita nih, karena hari ini adalah kalau terdahulu apabila Sobat Dursa ada yang melakukan perizinan kemudian terkendala, maka dahulu diproses dulu melalui teknis ahli gitu ya dari izin dari unit pelayanan yang dimohon gitu. Kemudian Pak Agus inilah yang akan memproses kendala-kendala yang di Jakevo. Nah, namun saat ini karena beliau telah menjadi kepala UPPM PTSP Kelurahan Durensawit, beliau langsung melihat di lapangan ya Pak ya. Kira-kira kondisi apa yang memang diperlukan atau mungkin ada yang kurang dari pemahaman masyarakat terkait dengan Jakevo, beliau langsung bisa untuk memfasilitasi begitu ya Pak ya. Baik, 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 baik. Nah, ini nih kalau misalnya saya lihat dari WA Center di UPPM PTSP Kecamatan nih Pak. Ada beberapa warga Kecamatan Durensawit yang mengajukan SIP. Ada yang terkendala gini Pak. Jadi mereka itu mau mengajukan pencabutan SIP. Namun karena saat dia mengajukan SIP, mereka menggunakan akun pihak ketiga gitu. Nah, setelah itu si pihak ketiga itu mungkin tidak tahu keberadaannya di mana, jadinya mereka tuh bingung gitu loh harus mengakses untuk pencabutannya bagaimana. Nah, dan untuk pencabutan itu hanya boleh dilakukan di akun yang sama seperti pengajuan SIP ya Pak ya. Nah, itu gimana itu Pak kendalanya kalau gitu, solusinya apa Pak? Solusinya yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Untuk kendala tersebut pemohon bisa mendatangi kantor kelurahan terdekat sesuai domisilinya ataupun ketika lagi mampir ke apa, datang ke petugas dan minta untuk melakukan perubahan data ya, terutama perubahan email dan NIK. Jadi nanti petugas di kelurahan atau kecamatan akan menyerahkan formulir kepada pemohon. Nanti diisi oleh pemohon, nanti dibantu oleh petugas untuk create tiket ke teman-teman kita di Pusdatin. Oh, baik, 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 baik. Berarti sebenarnya tuh mudah banget ya, hanya dengan surat pernyataan dan persyaratan-persyaratan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Agus, itu sudah bisa membuat akun baru seperti itu ya.
Dan nanti untuk SIP yang diajukan sudah masuk ke dalam akun baru tersebut ya. Sudah dipindahkan. Baik. Sehingga Sobat Bursa bisa langsung melakukan pencabutan di akun yang baru seperti itu. Ini ada lagi nih Pak nih yang sering banget ditanyakan. Saya mau mengajukan PKBM. Namun ketika saya klik search dia tidak bisa tidak tertampak dalam pencarian tersebut. Itu kenapa Pak? Apa sudah dihapus dari Jakevo atau bagaimana Pak? Oh, itu tidak dihapus, itu sebenarnya ada, tapi untuk tampilan pertama itu harus memilih kita ketiknya itu informal ya, nanti akan informal. muncul. Nah, setelah informal itu nanti akan muncul tuh PKBM tersebut. Jadi untuk pemilihannya ya baik. Oh, berarti itu khusus untuk pendidikan yang formal dan informal atau semuanya? Oh, kalau untuk informal dan formal itu hanya untuk yang pendidikan saja ya Pak ya? Untuk bidang-bidang kayak kesehatan atau mungkin yang lainnya tidak ada ya? Baik. Yuk, mungkin para Sobat Dursa masih ada yang bingung juga nih. Masih banyak yang bertanya tentang bagaimana pengajuan Jakevo. Apakah memang harus membuat akun baru atau bagaimana? Boleh nih kayaknya kita langsung aja ya Pak ya, kita lihat langsung di sistem jakevo.go.id. Ini sebenarnya ada apa aja sih Pak di dalam sistem ini, mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak. Jadi di web Jakevo ini sudah tersedia berbagai fitur ya. Ada panduan, regulasi, dan informasi ya. Di sini sudah lengkap. Dan untuk pembuatan akunnya kita klik masuk. Terus langsung ke sini. Di sini ada email, password, captcha ya. Jika belum mempunyai akun, bisa klik daftar sekarang atau masuk dengan Google. Bisa. Oh, oke, baik. Ini kalau mau izin Pak, kalau untuk masuk dengan Google berarti para Sobat Dursa ketika mau mengakses Jakevo harus dengan menggunakan Google yang terdaftar di sini ya. Google-nya pemohon langsung. Gitu. Iya, maksudnya tapi harus dengan menggunakan akun Google-nya. Betul. Gitu kan. Maksudnya kalau misalnya kita masuk Google tapi dengan akun yang berbeda, dia pasti tidak mau ya. Betul. Baik. Bisa masukkan nama, email, password. Passwordnya juga terdiri dari 8 karakter panjangnya ya. Baik. Kita masukin dulu emailnya, passwordnya. Nah, ini ada panjang password minimal 8 karakter. Oh, ada 8 karakter. Harus mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter seperti tanda seru atau akeong. Gitu ya. Baik. Nanti kalau semua sudah terchecklist, itu berarti passwordnya sudah tervalidasi ya. Baik. Coba kita ketikkan aja Dursawit, coba. Ada angkanya, ada. Nah, ini contohnya ya. Ini sudah terchecklist semuanya. Baik, di sini ada D besar ya, D besar, URSAWIT-nya kecil, @123. Semuanya sudah terpenuhi dan ketika sudah terpenuhi semuanya terchecklist berwarna hijau ya, Pak ya? Betul. Baik. Kita ketikkan lagi passwordnya, ulang. Nanti pengecekan ya, misalnya kalau nanti ada salah ketik atau apa, masukkan captcha, klik daftar. Baik. Setelah ini pemohon bisa mencek inbox di emailnya. Nanti ada link verifikasi dari Jakevo, tinggal diklik, nanti langsung diarahkan untuk konfirmasi akunnya. Dan akun Jakevo pemohon sudah bisa digunakan. Baik. Oke, mungkin kita bisa mulai masuk ya, untuk mencoba submit perizinan. Nah, ini contohnya ketika kita sudah punya akun ya. Boleh ini langsung kita captcha. Mengajukan izin, masukkan captcha-nya. Nah, ini ada 2 bagian ya, ada 2 kewenangan yang ada di sistem Jakevo. Yang pertama adalah kewenangan dari UPPMPTSP sendiri dan ada kewenangan dari pihak kelurahan atau kecamatan. Jadi untuk kewenangan dari PTSP, UPPMPTSP itu adalah buat permohonan. Oh, baik. Dibuat permohonan sini ya. Sini ada 2 untuk permohonan IMB ini apakah masih bisa Pak? Karena sekarang IMB PBG sudah di SIM BG atau bagaimana?
lagi di hold ya. Oh, lagi di hold, berarti ini tidak Ya. bisa diproses ya. Jadi langsung ke permohonan perizinan. Permohonan perizinan. Baik. Kita ambil contoh, kita membuat perpanjangan izin makam. Baik. Kita search di sini makam. Nah, ini Oh, ada. di sini langsung ya keluar ya, ada izin usaha pelayanan pemakaman, ada juga izin penggunaan tanah makam. Ya, Nah, biasanya yang penggunaan yang IPTM ini ya Pak ya. Betul. Baik. Berikutnya. Di sini ada tipe pengajuan nih Pak. Ini apa nih membedakannya Di sini Pak? ada baru, permohonan baru untuk makam baru dan perpanjangan pencabutan tumpangan. Oh, di sini udah jelas banget ya, Betul. langsung Jadi bisa dipilih ya, disesuaikan ya. Baik, baik, Betul. baik, baik. Oke, misalnya kita Contohnya permohonan aja baru. apa namanya yang perpanjangan. Oh, perpanjangan. Tipenya perpanjangan, oke. Oh, ini apabila dulunya perpanjangan tersebut dilakukan bukan di Jakevo ya, bisa klik di sini. Apabila masih di Jakevo tidak perlu diklik ya Pak ya. Betul. Oh, baik. Jadi kan ada yang dari web makam ya, Baik, sebelumnya baik. yang udah lama-lama kan ada di web makam. Baik, baik. Apabila dia di Jakevo, berarti dia tetap harus masuk menggunakan akun yang sama gitu ya Pak ya? Betul. Jadi baik. nanti berkelanjutan ya. Baik. Jadi izin sebelumnya nanti akan dinonaktifkan gitu, jika ada permohonan baru lagi yang Baik, baik, baik. Kemudian? Ya, ini contohnya aja. Nah, kita balik lagi ke dashboard. Kita masuk ke untuk yang kewenangan pihak lurah atau kecamatan ya. Oh, ada juga Pak. Oh, berarti ini sudah terintegrasi ya Jakevo ini ya, antara tidak hanya diakses atau dikelola oleh DPMP TSP, tapi terintegrasi ke kelurahan dan kecamatan. Betul. Nah, baik. Aja kayak seperti PM1 pengantar nikah atau baik. penunjukan orang yang sama, alamat yang sama. Baik, itu kan baik. ada di kewenangannya lurah atau kecamatan. Baik, baik. Coba diklik. Terintegrasinya baru di kelurahan dan kecamatan atau ada instansi lain Pak, misalnya Dukcapil atau yang lainnya? Untuk integrasi sudah banyak yang dilakukan, terutama di retribusi juga, terus di Dukcapil juga, dan terutama di SIP ya. SIP juga ya. Itu datanya udah dari Kemenkes. Oh, oke. Itu udah banyak. Jadi Jakevo itu sudah berintegrasi dengan beragam instansi yang ada di DKI Jakarta ya Pak ya. Oke, baik. Contohnya, nah kalau kita mau mengurus perkawinan, misalkan klik perkawinan, selesai. Nah, di sini ada pilihan lagi, perkawinan pertama atau kedua dan seterusnya, atau perkawinan. Oh, ada juga ya di bawah 19 tahun ya? Ya. Sudah disiapkan. Oke, baik. Contohnya perkawinan pertama, kita pilih. Nah, ini tipe perizinnya perorangan. Nah, nanti tempat kantornya sesuai domisili ya, misalkan di Duransawit. Oke, baik. Sesuai domisili berarti sesuai dengan KTP calon pengantin ya. Betul. Baik, jangan lupa Sobat Dursa harus disesuaikan dengan KTP calon pengantin, seperti itu. Oke, kemudian checklist jika permohonan dibantu oleh petugas PTSP ini bagaimana Pak? Oh, ini kalau misalkan pemohonnya datang ke kantor kelurahan, kita bantu oleh petugas. Oh gitu, boleh ya Pak kayak begitu ya? Oh boleh ya. Ini benar-benar memudahkan pemohon sekali, memudahkan warga masyarakat sekali ketika misalnya ya memang sulit untuk mengakses, masih bisa langsung dipandu oleh petugas PTSP ya Pak ya. Dan kita kembali lagi ke dashboard. Nah, di sini pemohon dapat memantau izin yang sudah diajukan ya secara real time dan transparan. Oh begitu. Betul. Kita bisa lihatnya di mana nih Pak? Kayak contohnya apa ya? Contohnya klik dalam izin dalam proses. Ada. Ini mohon maaf terkendala dengan ini. Nah, ternyata bisa kan ya. Ada beberapa tab ya, ada butuh tindakan atau draft, atau ditolak, dibatalkan, selesai, pencabutan. Oh baik. Di sini ya kita bisa langsung lihat ya Pak ya, berkas tersebut sudah diproses sejauh mana seperti itu ya Pak ya. Iya, misalkan
ada verifikasi dari pihak petugas, ada ada kurang file yang diupload, maka nanti masuknya ke tab butuh tindakan. Oh, baik, baik, Ya. baik, baik. Klik butuh tindakan karena ini nggak ada datanya ya. Tapi kalau dalam timeline itu kan nanti akan tercetak semua waktu-waktunya ya Pak ya, Betul, dari ya. masuk, dan untuk person person petugas yang melayani tersebut, apakah semuanya masuk dari hierarki, mungkin dari tim paling bawah, tim pemeriksa dari bawah sampai pejabat penerbit, itu apakah semuanya masuk dalam timeline? Semuanya masuk. Oh, semuanya dari masuk Pak. Awal start pemohon mengajukan izin itu timer udah jalan, udah masuk. Oh, baik, sampai baik, baik, baik. petugas verifikasi, nanti kepala unit juga verifikasi. Oh, baik, nanti baik, balik lagi baik. ke pemohon, itu semua ada timeline. Gitu. Baik, baik, baik. Semuanya benar-benar jelas terinci ya Pak ya. Betul, tapi itu untuk waktunya Sabtu Minggu juga berjalan atau waktu libur? Sabtu Minggu waktunya secara sistem akan di hold ya. Akan di hold. Oh, seperti di freeze gitu ya. Jadi tidak masuk hitungan waktu ya Pak ya. Oh, baik, 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 baik. Sangat jelas sekali, terinci, dan juga sangat-sangat clear gitu ya Pak ya. Baik, baik, baik. Nanti kalau misalkan izinnya sudah selesai, tidak ada masalah dari petugas verifikasi, kita kliknya tab selesai. Oh, jadi gitu. Pemohon dapat mendownload sendiri SK-nya ya, tanpa perlu datang ke kelurahan atau kecamatan. Ini statusnya benar-benar sudah bisa dicek juga ya Pak ya. Kalau ini berarti selesai, kalau yang lainnya mungkin masih proses pun dia akan terlihat ya. Diklik yang selesai. Ini memang agak terkendala. Di sini nanti ada tab surat keputusan ya. Jadi pemohon tinggal download sendiri ya, bisa download sendiri SK-nya. Oke, mungkin bisa langsung mungkin bisa langsung ke timeline yang seperti yang dijelaskan. Oh, di sini ada ada durasi penyelesaiannya juga ya. Betul. Oh, oke. Saya sangat jelas sekali. Untuk durasi penyelesaiannya pun semuanya bisa terlihat. Boleh back lagi untuk durasi penyelesaian? Bisa dilihat timelinenya. Durasi penyelesaian, oke. Oke, di sini pun sudah ada etanya ya, estimasi waktu penyelesaiannya sesuai dengan ini apa nih Pak? Sesuai dengan SOP dari DPMPTSP atau bagaimana Pak? Ya betul, itu sesuai SOP dari bidang pengembangan ya. Oh begitu. Jadi semua perizinan itu ada SOP etanya masing-masing. Baik, sangat jelas sekali, SOP-nya sudah jelas, dan pengerjaannya sampai di wilayah kelurahan pun juga terkontrol ya Pak ya. Baik, boleh lagi ke bawah. Oh, ini ya bisa terlihat durasi 39 detik. Durasinya cuma 39 detik ternyata. Ini keren banget. Dia untuk durasi penyelesaian permohonan ini 9 menit 16 detik. Ini durasinya petugas apa pemohon ya Pak ya? Dari awal pemohon mengajukan. Oh begitu, baik. Boleh kalau kita lihat dulu yang paling bawah. Oh, dari dia masuk ya, pertama. Kan durasinya 0 detik ya tuh. Oh iya, ini kelihatan banget. 23 Desember 2025. Pukulnya 9 lebih 15 menit. Kemudian dia masuk, diajukan. Kemudian ke atas boleh. Oke, terus langsung diterima oleh tim teknis administrasi. Kemudian juga durasinya juga cuma 7 menit. Oh, 7 menit dari yang pengajuan tadi ya. Cek verifikasinya 7 menit saja. Hanya 7 menit saja sudah bisa langsung diproses. Oke, bisa lagi ke atas. Oh, langsung diterima oleh kepala unit, dan kepala unit ini baik, ini pejabat yang menerbitkan ya. Betul. Baik, ini adalah pejabat yang menerbitkan pun masuk ke dalam timeline yang ada di dalam Jakevo. Jadi benar-benar kelihatan ini banget ya, terstruktur dan juga transparansi luar biasa. Oke, ada lagi Pak yang mau dijelaskan Pak kira-kira nih dari sistem Jakevo nih? Mungkin atau mungkin yang PKBM tadi Pak, boleh Pak? Oh, PKBM. PKBM itu kewenangan PTSP ya? Ya, PTSP. Coba dibuat permohonan baru. Oh, ada lagi satu, SKTM. SKTM, pertama itu bukan kita kliknya surat keterangan tidak mampu ya, tapi pertama itu administrasi. Administrasi, oh gitu. Berarti memang ada kategori-kategorinya ya Pak ya? Oh. Oke, masih loading. Nah ini bagaimana Pak? Mungkin kita bisa coba yang formal dan informal. Nah, kita setnya informal.
No result. Kalau PKBM, kegiatan belajar mungkin? Kegiatan belajar, oke. Mungkin masih dalam proses juga ya, karena ini memang sesuai, karena memang dari sesuai Pergub 7 2025 di situ masih ada transisi antara yang diproses di PTSP dengan yang diproses di OSS seperti itu, dan Jakevo pun masih dalam proses transisi itu juga ya Pak ya. Mungkin dari PKBM ini juga ini ya. Oke, boleh dipilih lagi SKTM? Itu nggak ada kan SKTM. Nah, Iya. kita kliknya administrasi. Oh, Non administrasi. perizinan ya, yang non perizinan. Baik. Next. Nah, administrasi PTSP diklik. Baik. Selesai. Nah, dipilih. Nah, di sini ada pelayanan administrasi, surat keterangan tidak mampu, Baik. pengantar umum, dan domisili yayasan. Oke. Ternyata harus memilih administrasi dulu, baru bisa ke yang lain ya. Betul. Dan kalau ini diprosesnya penerbitnya, pejabat penerbitnya dari PTSP atau dari kelurahan Pak? Kalau yang ini kewenangannya PTSP. Kewenangannya PTSP. Oke. Baik. Jadi ada kelompoknya sendiri ya, ada yang kewenangan dari pihak lurah itu di PM1 kelurahan atau kecamatan. Baik. Ada lagi yang dari pihak Sudinkes juga masuk juga ya? Sudah terintegrasi juga ya di Jakevo ya Pak ya? Sudinkes SIP ya? Iya, SIP Mandiri. SIP juga sudah ada. Oh, sudah. Jakevo, ya. Oh, baik. Dan itu berarti dari pemohon bisa melihat apakah si berkasnya itu ada di PTSP ataukah ada di Sudinkes. Itu sudah terlihat jelas di sini ya? Ada di tampilan awal Jakevo itu ada lengkap semuanya ya. Oh, oke. Coba kita logout. Boleh di logout dulu? Logout. Nah, baik. Kita ke tampilan awal Jakevo ya. Kalau pemohon merasa kesulitan, di sini juga teman-teman dari Pusdatin sudah menyediakan sebuah video tutorial. Baik, lengkap banget ya video tutorial. Coba diklik di mana tuh Pak kita bisa akses? Oh, di informasi. Nah, ada bagian video. Oke, baik, di bagian video. Siap. Nah, di sini ada panduan permohonan perizinan dan non perizinan. Oh, baik. Videonya, tutorialnya. Tinggal melihat aja ya. Betul. Baik. Jadi sangat mudah ya. Pengajuan Jakevo pengajuan izin via Jakevo. Baik. Apabila memang masih terkendala terkait dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih ini untuk pengajuan Jakevo gitu, semuanya bisa Sobat Dursa langsung hubungi WA Center terkait. Untuk WA Center Kecamatan PTSP Kecamatan Durensawit ada di 0858 8890 2015, atau mungkin bisa langsung ke MPP Digital Durensawit, karena di situ memang sudah disediakan kontak center di semua unit kelurahan dan kecamatan PTSP di lingkungan Kecamatan Durensawit seperti itu. Oke, sebelum kita buka pertanyaan, kita ngopi pagi dulu. Ayo silahkan Bapak, kita ngopi dulu. Oke, Kakak Admin, apakah sudah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Siti Kurniasi. Pertanyaannya, apakah saya dapat mengetahui tahapan proses perizinan, contoh perlu perbaikan atau ditolak secara real time melalui sistem? Oh, baik. Gimana tuh Pak? Jadi dia pengen tahu tuh, dia apakah memang ditolak atau bagaimana Pak? Oh ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, jadi pemohon tinggal masuk ke akunnya. Baik. Nanti ada pemohon tinggal klik izin dalam proses. Mungkin bisa langsung aja kali ya. Ditampilkan. Ya, bisa masuk lagi ke akun yang tadi sudah tersedia. Ya, jadi pemohon masuk dulu ya ke akunnya masing-masing ya. Nah, di sini kan ada beberapa bagian. Misalkan ada butuh tindakan atau perbaikan, klik izin dalam proses. Oh, izin dalam proses ya. Semua yang sudah, yang belum selesai diproses memang izin dalam proses ya Pak ya? Betul, dari yang draft juga ada. Kalau draft ini apa nih Pak biasanya? Dia yang itu pemohon baru mengisi formulir, ya, belum lengkap, dia simpan draft.
Oh, simpan di draft. Jadi bisa Jadi melanjutkan lagi ya. berarti belum tersampaikan di Belum. petugas PTSP ya. Oke, baik. Ini juga mungkin salah satu banyak pertanyaan juga nih Pak sebenarnya di WA Center. Seperti, Bu, ini kenapa berkas saya kok nggak diproses-proses gitu. Tapi setelah kami melakukan pengecekan ternyata masih di draft gitu. Betul, jadi Iya. batas submitnya itu jam 4 ya. Oh, ada batas submit. Betul. Oh, oke. Batas submit jam 4 sore. Di jam kerja ya Pak ya. Betul. Mulainya dari jam? Dari jam 8 pagi. Baik. Oke, baik. Mungkin mau dilihat lagi tadi untuk proses ini ya Pak ya. Betul, kalau misalkan verifikasinya ada ya. verifikasi dibutuh tindakan. Kebetulan ini belum ada datanya ya, tidak ada datanya. Oh, baik. Baik. Berarti Sobat Dursa bisa langsung ngelihat kalau misalnya ada ada sesuatu yang harus ditambahkan, bisa langsung dilihat di butuh tindakan. Namun apabila di situ tidak ada respon dari petugas pelayanan, mungkin bisa langsung dicek di draft. Jadi masih berkasnya itu masih berupa konsep draft seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Ada lagi nih pertanyaan dari Widya Dana. Pertanyaannya, apakah notifikasi atau informasi status permohonan perizinan mudah dipantau melalui sistem JKEVO? Mudah banget sih Pak ya. Tadi yang seperti yang kita jelaskan untuk pemantauan tersebut sangat mudah ya Pak ya. Bisa terlihat pun dari timeline aja udah kelihatan banget ya Pak ya, karena juga ada fitur gambar lonceng. Oh, ini. Oke. Notifikasi. Oke. Jika ada. Boleh dilihat? Oh, permohonan untuk ditindaklanjuti ini kebetulan memang 0 ya. Iya, karena nggak ada yang ditindaklanjuti. Sebenarnya kalau ada, nanti dia ada tandanya, ada 1 atau 2 gitu ya. Baik. Tapi kalau misalnya pemohon itu terkendala dengan keteknisan di sistem ini Pak, memang mereka harus hubungi ini petugas pelayan di PTSP ya. Mereka tidak bisa menggunakan fitur terkait gitu biar langsung ke Pusdatin gitu. Jadi di JKP ini sudah terintegrasi dengan call center ya. Ada fitur namanya live chat. Jadi pemohon bisa langsung bertanya di kolom live chat. Coba baik. Yang ini atau bukan? Bukan ya? Bukan, di clock out dulu. Nah, di situ kan ada live chat sebelah pojok kanan. Oh, di sini. Oke, baik. Klik live chat. Nah, isi datanya. Baik, emailnya juga harus aktif ya Pak ya? Ya, betul. Nanti ada seperti WA jadinya ya. Baik. Dan ini nanti langsung tersambung ya Pak ya dengan petugas call center yang ada di dinas. Baik. Dan itu untuk masa ininya bagaimana Pak? Masa kerja dibuka live chatnya ini masa kerja atau pas jam kerja atau bagaimana Pak? Atau 24 jam bisa? Kalau setahu saya bidang pengaduan itu ada shift 2 ya sampai jam 8. Oh, begitu. Oh, 8 malam. Jam 8 malam. Oh, baik. Oke, baik. Jadi jangan khawatir Sobat Dursa, ini untuk call center ini masih diperpanjang dan ini adalah call center DPM PTSP ya Pak ya. Betul. Baik. Untuk call center DPM PTSP, jadi apabila memang Sobat Dursa terkendala dengan pengaksesan jakevo.jkada.id bisa langsung menghubungi live chat tersebut. Oke, apakah masih ada Kakak Admin? Ada lagi nih pertanyaan dari Nahana. Pertanyaannya, saya lupa password dan emailnya, bagaimana caranya ya? Nah, gimana tuh Pak? Oh ya, untuk lupa password di JKEVO sudah disediakan fiturnya ya. Coba kita masuk. Nah, di sana sudah ada klik lupa password. Nanti masukkan email kalau emailnya ingat ya. Kalau misalkan emailnya tidak ingat, nah bisa via live chat atau bisa datang ke kelurahan untuk bertanya ke petugas. Nanti petugas akan membuat tiket ke teman-teman di Pusdatin. Gitu. Oke, baik. Bisa dapat emailnya ya. Gitu. Baik. Berarti jangan khawatir apabila memang di sini masih terkendala dan masih kesulitan, bisa langsung menghubungi WA Center di unit PTSP kelurahan ataupun kecamatan terkait. Oke. Apakah masih ada? Ada lagi nih pertanyaan dari Anggita. Pertanyaannya, jika izin sudah terbit, apakah bisa direvisi lagi?
Bisa, Pak? Oh, tentu saja bisa. Oh, bisa. Oke, baik. Jadi ada Pemilihannya? di Jakpro itu sudah ada fitur mengajukan revisi ya. Oke, baik, Coba baik, kita baik. login lagi. Boleh login lagi, Kakak Admin? Revisi itu kalau sudah izinnya statusnya selesai ya. Baik. Kita login, lalu ke tab izin dalam proses. Nah, izin dalam proses. Nah, klik tab yang selesai. Coba satu yang di atas. Diklik. Oh, di tindakan ini ya, baru diklik ya. Ya. Nanti di kolom atas ada tombol ajukan revisi. Oh, Nah, di sini. ada Oke, baik, baik, tombol baik, ajukan baik. revisi. Di sebelah kanan atas sudah ada pilihan untuk merevisi. Baik, Jadi terjawab. Jakpro Sudah lengkap ya. sangat fitur-fiturnya. lengkap. Baik, baik, Jadi baik. memudahkan warga ya dalam mengurus Baik. perizinan. Baik, Tanpa transparansi. ribet Betul, transparansi, cepat, dan luar biasa banget. Ini semua fiturnya sudah lengkap, terintegrasi dengan instansi lainnya di DKI Jakarta. Seperti itu. Sepertinya jamnya sudah menunjukkan waktu kita harus berpisah, Sobat Dursa. Jangan lupa apabila memang ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab, bisa langsung ke kontak center di WA Center UPPMPTSP Kecamatan Durensawit di 085888902015. Jangan lupa juga like dan subscribe YouTube kami @UPPMPTSP Kecamatan Durensawit, dan jangan lupa terus ikutin Instagram kami. Di situ akan selalu ada update informasi-informasi terkait dengan pelayanan ataupun hal-hal lainnya yang mungkin bermanfaat dan bisa diakses langsung di Instagram dengan akun @ptsp_durensawit. Oke, sebelum kita berpisah, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Agus Triatmaja. Terima kasih Bapak untuk waktunya yang sudah diluangkan, sangat inspiratif, sangat memotivasi sekali untuk pembicaraan kita hari ini. Dan ikutin terus podcast Ngopi Dursa setiap Selasa di minggu kedua dan keempat. Masih terus di Instagram akun @ptsp_durensawit. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Mari Pak, diminum dulu Pak. Ya, alhamdulillah.